Shalom Jemaat Keluarga Kristus. Sesaat lagi kita akan menyaksikan video Good News yang akan disampaikan oleh Saudara Yunus Prawiro. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Stay tune! Sebelum bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami masih diberi kepercayaan untuk menjalani hari Tuhan bersama dengan Engkau. Kami percaya penyertaan-Mu nyata dan sempurna dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, meteraikan yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali saya dapat berjumpa bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah pesan terakhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, berbicara tentang pesan terakhir, tentunya dalam pemikiran kita ini merupakan sebuah nasihat, atau dalam bahasa Jawa itu bisa dikatakan wejengan. Pesan terakhir biasanya itu disampaikan oleh seseorang yang akan pergi meninggalkan untuk selama-lamanya. Pesan terakhir isinya itu biasanya menginginkan orang yang dikasihinya ini memiliki kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Dan pesan terakhir biasanya ini berbicara tentang pengalaman hidup. Pengalaman hidup ketika waktu susah atau pengalaman hidup ketika waktu sukses yang dibagikan kepada orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama tentunya, kita akan belajar dari satu tokoh, di mana tokoh ini adalah seorang pemimpin besar yang memberikan nasihat atau pesan terakhir bagi bangsa yang besar yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa dia? Yaitu Yosua. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan ayat ini buat kita semua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat yang barusan tadi kita sudah simak dan kita baca bersama-sama ini merupakan pesan Yosua kepada bangsa yang dikasihi. Kalau kita mundur di pasal 23 dan 24, di sana diceritakan bagaimana Yosua mengumpulkan tua-tua Israel. Tujuannya apa? Untuk memberikan nasihat. Di pasal 23, Yosua ini menceritakan kembali kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang Israel ketika mereka masih di Mesir sampai menempati tanah perjanjian. Kalau kita mengingat kembali pembacaan Alkitab kita tentunya bagaimana bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, kemudian di padang gurun dipelihara Tuhan luar biasa dan lain sebagainya sampai masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini yang diceritakan Yosua kepada orang Israel pada waktu itu. Dan di pasal yang ke-24, Yosua menegaskan kembali nasihatnya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Saya stop di sini Bapak Ibu. Nasihat Yosua ini ada opsinya. Dikatakan bahwa tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Beribadah di sini Bapak Ibu memiliki pengertian tidak hanya membangun mezbah atau berdoa atau memuji Tuhan, praise and worship, bukan. Tetapi beribadah di sini memiliki pengertian bekerja, kemudian takluk, kemudian menjadi hamba atau budak, kemudian tunduk.
Jadi kalau saya boleh memakai kata ini di ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk menjadi hamba kepada Tuhan atau menjadi budak kepada Tuhan, pilihlah. Tapi apa yang dipilih oleh Yosua dan keluarganya? 15 bagian terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah, kami akan menjadi hamba, kami akan bekerja kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yosua memakai kata ini? Karena bagi Yosua, Tuhan itu adalah seorang pemimpin yang membawa kehidupannya, kehidupan bangsanya keluar dari tanah perbudakan Mesir, mengalami janji, yaitu apa? Tanah perjanjian. Nah, di sini Yosua memiliki paradigma atau pandangan bahwa Tuhan ini adalah pemimpin. Tuhan ini adalah satu-satunya pribadi yang membawa kehidupannya, membawa kehidupan bangsanya untuk menjadi lebih baik. Makanya Yosua mau mengabdikan hidupnya. Kalau saya boleh katakan bahwa ini adalah ajakan Yosua kepada bangsa Israel. Ayo kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa muncul pertanyaan opsi ini? Kalau tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kenapa harus ada opsi ini? Bahkan dikatakan bahwa di sini pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Kenapa? Karena saya mau katakan bahwa karena Yosua ini tahu sikap hati bangsa Israel. Sedikit mundur tentang kehidupan Yosua. Yosua itu lahir di tanah Mesir, kurang lebih 1400 sebelum Masehi. Jadi saya katakan bahwa Yosua ini merupakan kunci saksi mata kebesaran Tuhan. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan sampai menempati tanah perjanjian, Yosua melihat semuanya. Dan yang kedua, dalam perjalanan Yosua melihat kebesaran Tuhan, dia juga melihat bagaimana sikap hati bangsa Israel waktu dipimpin oleh Musa. Tentunya Bapak Ibu masih ingat bagaimana pemberontakan bangsa Israel. Ketika mereka kurang makan, kurang minum, mereka bersungut-sungut. Bahkan ketika Musa naik ke gunung, belum turun-turun, mereka membuat Baal, mereka membuat patung. Nah, di sini Yosua tahu bahwa bangsa Israel itu seperti itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, meskipun angkatan pertama banyak yang mati, tetapi angkatan selanjutnya masih memiliki atau mewarisi sikap yang sama. Buktinya apa? Ketika Yosua meninggal, di pasal yang Yosua pasal terakhir ini, kita masuk ke dalam kitab Hakim-Hakim. Di Hakim-Hakim pasal yang kedua, di sana dikatakan bahwa orang Israel menyembah berhala. Yosua tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel, makanya Yosua memberikan pilihan. Kalau seumpama, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Ini sebuah opsi dan pilihan. Nah, renungan buat setiap kita pada hari ini apa? Hidup kita itu sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Ketika kita hidup dalam dosa, Tuhan boleh menyelamatkan kehidupan kita. Dulunya kita adalah budak dosa, dulunya kita adalah hamba dosa, tetapi Tuhan bayar secara lunas kita dan menjadikan kita menjadi hamba, menjadi miliknya Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu dan sadar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, oleh sebab itu kita harus bekerja buat Tuhan. Kita harus sadar, kita harus mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi di ayat 15 bagian B. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan menjadi hamba kepada Tuhan. Hari-hari ini integritas seorang hamba Tuhan atau integritas sebagai anak Tuhan dipertaruhkan. Kenapa demikian? COVID-19 belum usai, keadaan perekonomian saya tahu semakin hari semakin tidak baik.
Tapi disinilah integritas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dikasih oleh Tuhan ini diuji. Ketika kita di rumah, apakah kita memiliki sikap ini, memuliakan Tuhan lewat hidup kita? Ketika kita bekerja, apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa kita memikirkan kepentingan orang lain? Bahkan kita mengorbankan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, beribadah di sini memiliki pengertian bekerja, menjadi hamba. Kita adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita beribadah, kita mengabdikan hidup kita menjadi hamba Tuhan. Demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan kepada setiap kita, dan biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran ini boleh berbicara lebih lagi di hati kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang mengerti dan sadar bagaimana Tuhan boleh menuntun kehidupan kami dan menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.